Motivasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang seseorang yang sangat spesial, yaitu owner penerbit Mitra Karya, Pak Muhammad Bagus Isbrahim. Selamat datang Pak di channel saya. Jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan ya, beliau ini adalah pemilik dari penerbit Mitra Karya yang berdomisili di Tuban, Jawa Timur. Beliau juga seorang santri, alumni pesantren Mambaus Sholihin di Gresik, Jawa Timur. Nah, kita akan mengobrol banyak seputar pengalaman beliau, juga tentang penerbitan dan percetakan buku. Sebelumnya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Nonton ini ya Pak. Jadi sebenarnya perlu kita kenalkan ke penonton enggak? Iya perlu, silakan. Ya, Pak Bagus Ibrahim ini adalah suami saya sendiri. Alhamdulillah saya telah diberikan suami yang sangat baik, memiliki banyak skill, yang sangat bertanggung jawab. Jadi beliau ini memiliki banyak skill di bidang percetakan dan penerbitan buku, sehingga mantap untuk menjalani bisnis di bidang yang sama teman-teman. Tapi sebenarnya beliau ini kuliahnya jurusan apa? Hukum. Jurusan hukum, maka tetapi Nggak nyambung ya. nggak nyambung. Pekerjaan yang ditekuni bahkan jauh dari dunia hukum. Oke, pertama kali sebelum memutuskan untuk mendirikan sebuah penerbitan buku, apa yang menjadi latar belakang dari Pak Bagus ini? Latar belakang saya, kenapa semangat, optimis mendirikan penerbitan? Kan penerbitan buku itu kan sebuah bacaan, ya. Yeah. Bacaan yang dibaca oleh banyak orang yang akan menginspirasi, dan kata itulah, kata yang ada di buku itu saya memaknai sebagai dakwah saya, karena saya dari pesantren ingin menyampaikan dakwah saya tidak hanya lewat mimbar tapi lewat tulisan yang terbit di dalam kertas, dalam buku itu, seperti itu. Ya, luar biasa. Terus sebelum memutuskan ke penerbitan dan penyertaan buku, sebenarnya pernah mencoba bidang lain atau dari awal sudah langsung? Oh banyak, bidang lain banyak, karena orang di sekitar saya, orang tua saya belum sepenuhnya percaya kalau saya akan menggeluti di bidang ini. Saya diarahkan ke sana, ke jual ini, menjual itu, termasuk pernah menjual ini ya, ayam hias. Ayam hias banyak sekali. Ayam hias dari berbagai itu ya, jenis itu ya. Iya. Kemudian pernah jamu juga, toko jamu, udeg itu juga. Jamu. Itu ketika jamu atau ketika di lain profesi, saya tetap di penerbitan, cuma nyabang gitu loh. Tapi yang utama tetap itu, saya tetap pede yang penerbitan ya. Karena apa? Sesuai ya seperti intelektual ya kan, menggunakan pikiran ya, fokusnya kan ke situ ya. Iya. Tapi kan gimana orang-orang di sekitar saya menyuruhnya ini aja yang ada di desa itu apa yang lakukan gitu. Padahal saya nggak mikir ke situ, mikirnya saya. Iya, apalagi orang tuanya Pak Bagus, mertua saya itu kan punya sawah yang lumayan gitu ya. Jadi pernah juga disuruh terjun ke sawah, tapi waktu itu karena kami minim informasi, minim pengetahuan, pengalaman tentang dunia persawahan, jadi petani, akhirnya ya kami menekuni sesuatu yang yang di bidang kami, seperti itu teman-teman. Saya adalah saksi hidupnya beliau, sebenarnya sudah mengetahui ya cerita bagaimana beliau berjuang menafkahi keluarga, berjuang untuk membesarkan sebuah bisnis penerbitan buku ini, namanya Mitra Karya ya teman-teman. Tapi tak apalah, nanti beliau bisa bernostalgia menceritakan kembali kisah-kisah bagaimana perjuangan pertama mendirikan penerbitan buku, supaya teman-teman sendiri juga tahu bahwa semua itu adalah proses untuk menuju kesuksesan, diniati ibadah, seperti itu. Monggo Pak Bagus, gimana ceritanya pertama kali mendirikan penerbitan buku itu, bakatnya itu loh Oh iya. Dari mana? Bakatnya itu saya mulai dari pesantren ya, karena saya mondok di Gresik. Di sana itu ada majalah ya, namanya Al Fikrah ya, majalah
Al-Fikrah di bawah naungan Pondok Mambaus Sholihin Suci Gresik. Saya awal kali di sana kelas 1 SMA atau aliyah ya, madrasah aliyah keagamaan. Saya direkrut sebagai anggota, sebagai redaksi. Disitulah saya mulai dikenalkan. Awalnya saya awam sekali ya, awam sekali di dunia itu karena sudah keseharian setiap selesai kegiatan, karena full ya jadwal di pondok itu banyak kegiatan, mulai ngaji, menghafal, mulai apa itu dinia, mulai sekolah formal. Nah, saya bisa ke sana, ke kantor majalah itu malam setelah kegiatan dinia, jadi jam 9, jam setengah 10 gitu 10 ya. baru ke sana. Itu sampai jam 12 sampai jam 1 Itu ngapain di sana? Ya, latihan menulis atau ngetik. latihan? Saya belum latihan menulis ya. Selama saya di majalah, saya jarang menulis ya. Maksudnya nggak ngisi itu ya, rubrik bukan ya. Saya kan lebih banyak ini menggarap majalah, layoutnya, tata letaknya. Jadi saya tidak bagian reporter, tidak bagian itu. Ya mungkin ya pernah aja reporter 1 tahun. Ya, selebihnya kan 7 tahun menjadi redaksi itu saya banyak di bagian cover, banyak di bagian layouter, sehingga saya jarang menulis. Ya mungkin yang nulis hanya puisi, hanya itu aja. Iya. Itu berlangsung berapa tahun itu Pak? Dari sejak di majalah? Iya, di majalah 6 tahun. 6 tahun ya. Saya sudah boyong, sudah menikah pun masih menjadi redaksi ya, jadi lewat online. Saya garap lewat online. Iya, dulu kalau di pondok itu kalau jadi anggota majalah itu sibuknya double ya. Karena saya sendiri juga kebetulan teman-teman saya alumninya sama dengan Pak Bagus ini di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik. Itu yang telah mengajarkan kami tentang dunia tulis menulis, tentang dunia permajalahan, sehingga itu adalah bekal kami saat kami sudah lulus. Kami mendirikan sebuah bisnis atau usaha yang juga berada di dunia yang sama, intinya tentang buku gitu ya. Jadi dulu itu luar biasa sekali sibuknya karena di pondok itu kegiatannya banyak sekali, dunia, sekolah formal, hafalan ya. Itu belum kena hukuman tuh. Kalau melanggar kan dihukum, berarti kan nggak mengerjakan majalahnya kan nunggu setelah dihukum. Iya, malam itu kalau masuk mahkamah itu. Kemudian masih ada lagi mengerjakan tugas, toran ini dan lain sebagainya, ada yang piket. Belum lagi nanti kalau kita garap naskah. Saya dulu anggota majalah itu bagian pengisi rubrik Pak. Kalau jenengan kan enggak. Saya kan nggak yang menata. Bikin cover juga ya dulu. Covernya, penataan isinya. Nanti akan saya Pengetikan tampilkan. juga kan, kadang kita kendala komputer, ngetiknya kan diserahkan ke kantor. Saya yang ikut bantu ngetik atau mungkin mendikte. Diketik karena santri mengirimkannya berupa tulisan tangan. Di kertas itu, buku itu. Dimasukkan ke sebuah kotak rubrik majalah itu ya. Iya. Dulu tuh begitu. Kemudian ada juga redaksi-redaksi yang memang sebagai penulis. Kalau Mas Bagus ini sebagai penatanya, jadi yang menata tulisan tersebut. Nah, dari situ sampai, kalau saya cuma sampai lulus. Saya dulu juga anggota majalah tahun kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah itu berarti sekitar tahun 2010. Itu jadi anggota majalah, sampai kuliah di sana juga jadi anggota majalah. Tapi kalau sudah lulus sudah enggak. Kalau sampean kan sudah lulus masih. Ya karena belum menemukan ini penggantinya. Iya. Belum ada penggantinya. Mungkin ini juga saat yang tepat Pak, kita berterima kasih kepada pesantren, guru kami. Terima kasih utamanya kepada kiai kami, Kiai Mas Buin Fakih, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Tanpa mereka saya mungkin tidak bisa seperti ini ya. Iya. Lantaran mereka lah Allah meridhoi jalan kami di dunia penerbitan buku ini. Dari literasi pesantren ya. Kita mengawal itu ya, nilai-nilai kepesantrenan. Iya. Seperti itu teman-teman, terima kasih guru-guru saya juga. Mungkin dulu saya nulisnya masih belajar ya, masih banyak arahan, harus diedit dengan ketat, harus dimarahi karena saya kurang tahu tanda baca, dulu dimarahi. Masa spasi, nulis spasi aja nggak tahu, tulisan koma, titik waktu itu. Tapi saya belajar banyak di pondok dan itulah yang saya kembangkan sampai sekarang, terus belajar tentang dunia kepenulisan sampai
bisa memberikan kontribusi yang besar untuk penerbit Mitra Karya, karena visi kami Mitra Karya adalah sahabat berkarya, sahabat teman-teman yang berkarya. Nah, Pak Bagus, ini mungkin informasi yang bermanfaat nanti buat teman-teman, yaitu awal mula mendirikan sebuah penerbitan buku itu prosesnya bagaimana, proses membuat CV-nya itu kan saya sebenarnya kurang tahu detailnya teman-teman, karena Pak Bagus tiba-tiba saja harus berurusan dengan berkas-berkas, dengan notaris, harus pulang pergi ke kota, dan supaya mendapatkan apa ya, dulu itu bisa mengurus ISBN kan harus jadi CV dulu ya. Nah, itu perjalanannya bagaimana? Mungkin teman-teman mau meniru jejaknya yang ingin juga membuat usaha sama dengan kami. Jadi yang saya siapkan dulu untuk bisa mempunyai CV ya, itu adalah ini, ada surat keterangan dari desa, ada dari kecamatan juga ada, kemudian baru semua bekas-bekas mulai KTP, mulai kartu keluarga itu baru saya serahkan ke notaris. Pakai jasa notaris ya. Jasa notaris. Ya. Alhamdulillah juga notarisnya itu teman bapak saya. Jadi Mas dulu pernah sekolah SMA-nya teman bapak saya. Dan sehingga mudah. Harusnya kalau di notaris lain, orang lain mungkin waktunya agak lama. Kalau di juga lama, mungkin harganya juga beda. Nah, berhubung ini notarisnya itu temannya bapak, waktu yang cepat sekali, singkat sekali, dan biayanya pun sangat ringan. Sekian juta gitu, tiba-tiba udah beres semuanya, berkas-berkas kami. Jadi cepat sekali, alhamdulillah. Mendirikan CV ini kok cepat sekali ya, mudah banget ya. Ya karena ini Allah berjalan terbaik pada kita. Padahal dulu sudah pernah mencoba banyak usaha ya. Iya. Pernah jualan, pernah buka toko, pernah jualan jamu, pernah budidaya tiram dan lain sebagainya. Dihitung ada berapa Pak? 10 sama 11 ya, 10 sama 11. Tapi itu kita sudah ini ya, sudah buku sejak awal, tapi kan ya untuk inilah, hanya untuk ini loh, apa ya istilahnya, untuk orang luar biar tahu kalau kita punya pekerjaan. Dikira kan kerjaan apa di depan komputer apa? Gitu. Di depan komputer tuh bisa menghasilin uang apa enggak, dikira gitu. Saya cari yang lain, cari tambahan yang lain, tetap jalan. Penerbitan tetap jalan, tapi ada sampingan lain yang dikira orang desa sini itu kita pekerjaan itu. Iya. Dulu itu juga awal-awal perjuangan banget kan, mendapatkan pelanggan. Jadi kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada satu keran, yaitu penerbitan dan percetakan buku, karena kami itu masih orang baru juga, belum punya kenalan, belum ada naskah yang masuk. Jadi pekerjaan yang lain itu disambi-sambi seperti itu ya. Intinya tetap berjuang teman-teman yang ingin membuat usaha penerbitan buku, karena ini bermanfaat sekali. Kita kalau mau bikin ISBN itu ya, kalau mau bikin ISBN itu kan harus atas nama CV ya, penerbitan. Betul. Ya, untuk mendaftarkan harus atas nama CV, kalau enggak itu ya nggak bisa, nggak akan turun. Jadi kami nikah pada tahun 2015 akhir, yaitu bulan Desember. Kemudian itu tahun 2016 awal tuh kami sudah awal sudah mulai fokus ke penerbitan buku. Akan tetapi untuk bisa daftar ke CV, kami benar-benar ingin bisa menerbitkan buku yang beri ISBN dan mengurus ke notaris itu tahun berikutnya teman-teman. Karena kalau nggak gitu nggak bisa ya dapat ISBN, mendaftar ISBN nggak bisa. Syaratnya harus terdaftar resmi sebagai CV. Kakak bisa ya? Itu. Itu di sana. Kenapa dulu nggak kuliah di jurusan yang lain, misalnya yang berhubungan dengan ini bisnis ini Pak? Kenapa dulu kok suka hukum? Padahal hukum Islam nanti kan arahnya profesinya itu di pengadilan seperti itu. Ya ini, ya karena dulu nggak niat kuliah. Saya nggak niat kuliah, tapi dipaksa teman saya kuliah, ya saya ikut teman ngambil milih jurusan pun ikut teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Saya nggak niat kuliah, teman-teman dipaksa ikut kuliah itu. Kuliah harus niat, harus niat. Jangan. Ya tapi tidak apa-apa lah. Itu hanya sedikit perjalanan hidup beliau. Karena sekarang saya ingin lebih
ingin tahu tentang dunia penerbitan buku ya sebelumnya. Sebelum ke situ, saya ingin bercerita dulu yang tadi terkait pengalaman saya, kenapa kok menerbitkan penerbitan. Jadi pada saat saya kelas 1 aliyah, madrasah aliyah keagamaan itu, saya resmi direkrut sebagai redaksi majalah Al-Fikrah, majalah di bawah naungan Pondok Pesantren Membawa Sholihin. Di sana saya digembleng, diajari cara menulis, cara melayout, cara finishing, bahkan semuanya, sampai saya harus menginap di percetakan itu di Surabaya sampai seminggu bisanya. Saya di Surabaya itu kalau nyetak majalah itu saya garap sampai finishing, sampai seminggu nginep di sana. Lama sekali. Ya karena 70% kita kerjakan di pondok, di kantor majalah. Selebihnya saya selesaikan di sana. Karena kalau semua di sana mungkin agak terganggu kegiatan ya. Kalau di Surabaya kan saya nginep sudah nggak ada kegiatan kan, saya hanya fokus pada majalah. Kalau dulu majalah pondok sekali cetak berapa 3.000 ya. Banyak ya. 3.000 ya, 3.000. Itu dikonsumsi itu ya, santri ya. Santri putra, alumni. santri putri. Iya. Ya banyak sekali. Kemudian setelah itu ya saya mulai, jadi saya setelah itu saya belum pernah menulis di majalah, maksudnya belum pernah membuat cerpen dan lain, belum. Untuk naskah pertama yang diterbitkan di Universitas Mitra Karya masih ingat? Masih ingat dong, sejarah itu. Dan itu saya pajang, covernya saya masukkan titik gora, terus saya tempel di dinding sebagai kenang-kenangan ya, karena itu cikal bakalnya. Jadi naskah yang pertama kali saya terbitkan itu novel, judulnya Langit Cinta di Negeri Balkis. Karyanya Gus Adli Al-Fadli Usmuni dari Gresik. Alumni juga. Alumni sama dengan ya. Dulu dia adik kelas saya di MAK, kemudian melanjutkan kuliahnya di Yaman. Kemudian pulang dari Yaman, dia membawa naskah itu, menyerahkan ke saya. Nggak tahu ya, kok menyerahkan ke saya? Padahal saya kan belum punya penerbitan, maksudnya belum lahir. Ya akan lahir, mesti akan lahir. Cuma saya belum fokus. Tapi mungkin kemarin kan waktu ngobrol itu tanya-tanya tentang ada naskah nggak, ada. Iya gitu. Mau dicetak kan seperti itu. Terus dia menyerahkan saya. Dengan senang hati saya optimis untuk melanjutkan niat saya. Baru niat mau buat penerbitan. Tapi sebelumnya sudah pernah, maksudnya belum Mitra Karya. Ya. Belum Mitra Karya. Dan akhirnya novel itu boom, alhamdulillah bestseller, sehingga cetakan ke-5 sekarang. 5 apa ke-6? Ke-6, iya ke-6. Ada sequelnya juga, Langit Cinta di Negeri Balkis. 2. Itu bagus banget itu, tentang settingnya itu negara Yaman ya teman-teman. Jadi tokoh-tokohnya juga pokoknya keren banget. Nah, dari situ mulai menjadi magnet ya, pelanggan-pelanggan baru. Ya alhamdulillah, karena gini, pembelinya novel ini kan banyak, sehingga membaca bukunya itu kan ada nomor kita kan di situ. Nah, mereka menghubungi kita, bagaimana cara membeli novel ini, bagaimana cara menerbitkan buku, saya punya naskah ini, saya punya naskah itu lah. Dari situ mulai ada pelanggan 1, 2, 3, dan alhamdulillah sekarang sudah menyebar. Dulu awalnya ya orang luar saja, maksudnya orang luar Tuban ya. Dulu tanpa saya nggak dikenal Tuban, nggak dikenal. Saya dikenal orang Tuban kan setelah melalui berapa tahun ya. Iya. Maksudnya pelanggan saya kan orang jauh-jauh, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, orang Tuban sendiri pun nggak tahu. Media sosial. Iya. Nah yang baru-baru ini, maksudnya 3 tahun yang terakhir ini, alhamdulillah mereka tahu. Bahkan saya sempat juga diundang ke Pemkab, kantor pemerintahan Kabupaten Tuban, untuk membantu proses launching buku yang diterbitkan oleh Pak Bupati. Oh iya, jadi itu perjalanan panjang ya. Jadi mulai tahun 2015 kami menikah sampai 2023 ya, hampir 8 tahun ya. Ya alhamdulillah hasilnya sudah lumayan lah. Ya teman-teman, pertanyaan selanjutnya mungkin yang ada di benak teman-teman itu, ada yang bertanya, menerbitkan buku di zaman sekarang itu susah atau lebih mudah menurut
pengalaman Pak Bagus sendiri? Kalau menurut saya sendiri, Atau kriteria menerbitkan buku di Mitra Karya itu apakah untuk menerbitkan buku di zaman now sesuai dengan tagline-nya Mitra Karya kan sahabat berkarya. Jadi kita merangkul teman-teman baik pemula ataupun yang tidak untuk menjadi sahabat kita dalam berkarya. Nah, Mitra Karya sendiri itu mempunyai kriteria bagaimana untuk menerbitkan buku dan juga menerbitkan buku di zaman sekarang menurut Pak Bagus ini apakah sesusah dulu atau lebih mudah? kalau melihat zaman sekarang itu apapun mudah ya, apapun sekarang instan oleh orang hari ini. Iya mudah ya. Dan buku pun ya seperti itu, mengikuti zamannya. Kalau zaman dulu naskah yang diterbitkan penerbit itu melalui banyak proses, tahapan, dan waktunya lama banget ya. Mulai dari kirim naskah itu lama banget. Kalau dulu kan mengirimnya pakai manual ya, pakai kertas print, kirim ke sana ke Jakarta atau sekarang email ya. Sekarang email, dan itu pun sekarang mudah, apalagi sekarang itu sudah arahnya kemana? Biaya sendiri arahnya sekarang. Iya, orang lebih self-publishing, banyak ke situ arahnya. Jadi selama saya hari ini, selama pengalaman terakhir ini, saya lebih menangani yang kayak itu. Dia punya naskah, dia sendiri yang membiayainya. Kita hanya membantu menguruskan covernya, tata layoutnya, kemudian ISBN-nya, percetakannya. Lah untuk distribusinya mereka sendiri yang menjualkan, dan mereka suka itu kok. Karena apa? Ya karena ya mungkin yang banyak untungnya ya, kan lebih banyak kalau dijual sendiri. Harga bisa semaunya dia yang membandrol harga jualnya. Selain itu juga cepat kan gitu. Mereka juga mungkin selain poin tadi dia pengen cepat. Karena apa? Kalau mengandalkan biaya penerbit pasti lama. Penerbit itu punya kriteria. Ada waktu antrian juga. Itu yang lama dan mungkin nggak sabar penulis untuk menunggu itu. Kalau pakai cara yang lama mungkin masih di penerbit-penerbit yang besar ya, penerbit yang mayor. Jadi kita yang kan melamarkan naskah kita, jadi harus sabar menunggu, meskipun gratis kan dibiayai penerbit. Dan juga biasanya distribusinya itu lebih luas karena mereka juga marketingnya sudah luas, cetaknya juga sudah tidak skala ratusan, sudah ribuan seperti itu. Jadi pilihan ya, mau menerbitkan ke penerbit yang mayor atau ke self publishing atau penerbit yang indie. Itu pilihan teman-teman sendiri karena semuanya memiliki plus minus ya, semuanya. Ini kita break dulu adzan zuhur teman-teman. Baik teman-teman, ya adzan zuhurnya sudah kita dengarkan. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya nanti podcast kita ini akan kita lanjut dengan tema-tema selanjutnya Pak, karena kalau kita bahas jadi satu di sini nanti terlalu panjang durasinya ya. Karena ada banyak sekali cerita tentang pengalaman suka dukanya ya. Dan juga program-program unggulan yang ada di Menerbit Mitra Karya. Dan apa ya yang lebih menarik lagi untuk terakhir kali mau diceritakan ke teman-teman? Jangan berhenti menulis, udah itu aja. Jangan berhenti menulis. Kemudian membaca. Jadi membaca dulu baru menulis. Kalau di balai Pak? Boleh. Menulis dulu baru baca. Iya, baiknya membaca dulu. Kalau di pondok dulu gimana? Di pondok itu sebenarnya kalau saya dulu itu sangat terbatas sekali akses untuk membaca buku Pak. Apalagi pesantren di Pondok Putri itu kan pondok kami kan pondok dua bahasa, sama ya pondok dua bahasa. Jadi perpustakaan yang ada di pondok itu perpustakaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi peminatnya tuh sudah sedikit sekali. Ada perpustakaan itu di sekolah dulu. Dan karena di sekolah itu kan di kantor ya, campur kantor TU, ada perpustakaannya. Jadi ruangannya tuh kayak ruangan formal gitu loh. Anak-anak itu dulu takut masuk situ. Jadi peminatnya sedikit lah yang ke perpustakaan. Ya hampir yang saya dengar ya gitu. Enggak, yang saya dengar memang gitu di mana-mana. Enggak hanya di situ ya, di mana-mana gitu. Justru orang-orang yang keluar dari zona itu keterbatasan ini fasilitas tuh sukses biasanya. Amin. Ya, biasanya gitu. Enggak, yang saya dengar ceritanya gitu. Iya. Oh, dulu saya masih sekolah itu loh, nggak ada buku yang saya baca. Iya, dulu. Justru itu ketika dia menantang, akhirnya ketika ketemu buku tambah dia semangat. Itu yang sering saya dengar dari penulis-penulis yang sudah sukses. Kalau orang yang setiap hari sudah lengkap buku, kadang nggak dibaca tambahan.
kan nggak dibaca kan kadang-kadang. Iya, Justru iya. ketika keterbatasan itu orang tambah mencari loh. Dulu di pondok ada aturan dilarang baca novel nggak? Oh ya ada. Sama ya, sama teman-teman. Jadi di pondok dulu itu cinta, dilarang, utamanya cinta nggak dilarang baca novel cinta-cinta gitu ya. Novel cinta, yang novel biasa boleh. Tapi tetap novel tetap nggak Tapi boleh. tetap nggak boleh, nggak berani. Dulu kalau mau baca itu pengurus tuh dikelabui. Jadi yang luarnya itu sampul kitab, tapi dalamnya novel. Saya nggak tahu kalau itu. Aku dulu Saya gitu, nggak tahu. karena saya kalau nggak gitu bukan penggemar novel, saya nggak tahu pengalaman seperti itu, nggak tahu. disita. Dulu itu disita. Iya kalau disita tahu. Nanti dibakar kok. Ya dibakar saya tahu. Cuma saya kan bukan penggemar novel, jadi saya nggak tahu Ya, apa novel cara apa teknik menyembunyikan novel itu saya nggak tahu karena saya nggak pengalaman Iya. itu. Dulu Saya itu kan- bacanya 1 minggu sekali dan Iya. itu harus disembunyikan. Kalau nggak gitu langsung diambil sama pengurus. Iya. Apalagi novel-novel yang cinta-cinta itu ya. Tapi kalau novel yang ada religinya itu masih bisa diselamatkan. Kalau saya dulu majalah yang saya beli, yang saya koleksi majalah hampir kalau saya keluar ke Surabaya ya ini untuk apa cetak majalah ini saya kan mampir ke Jalan Semarang itu kan Iya. tempat jualan buku bekas. Saya beli Ori. majalah ori ya bekas, maksudnya dia masih bekas, masih sudah bekas, tapi masih bagus-bagus di Jalan apa Semarang itu di daerah PGS itu kan saya sering belanja. Setiap saya ke Surabaya untuk cetak majalah, pulangnya saya bawa majalah. Kemudian di Kampung Ilmu Surabaya itu kan pusatnya buku bekas, dan yang saya beli bukan novel karena saya belum ke arah situ ya, saya punya majalah ya, karena sesuai profesi saya kan layout. Majalah itu kan identik dengan layout, Iya, sehingga tata letaknya yang baik bagaimana, yang bagus bagaimana, ya saya mempelajari lewat majalah. Yang saya beli majalah bukan Untuk mempelajari. bukan novel, ya. Belum ke arah situ karena saya. Karena saya dari dulu novel. Iya. Bacanya novel. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita berhenti dulu sampai di sini. Insya Allah akan berlanjut ke sesi berikutnya. Kita masih banyak sekali yang ingin kita bongkar di Pak Bagus ini. Beliau juga diundang seminar di beberapa tempat mengisi workshop menulis. Beliau juga sudah menerbitkan banyak sekali buku. Belum banyak sekali, baru 5. Oh, baru nih. Belum banyak. Kemudian beliau juga, banyak sekali programnya, mulai sekolah menulis Ya, itu online. kita bahas di lain. Ada lain apa pertemuan. yang mengundang murid-murid ke Mitra Karya juga. Ya, Kemudian itu jangan lupa ya kita obrolkan di lain kesempatan. di lain kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Bagus sudah meluangkan waktunya buat teman-teman. Jangan lupa ya, jangan bosen. Nanti saya tanya-tanya lagi. Kita bercerita, berbagi kepada teman-teman yang insya Allah bisa menjadi inspirasi. Teman-teman jangan lupa, bagi yang merasakan video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe atau share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, see you in the next video. Dari saya Rizka WS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Alhamdulillah telah terbit majalah Al-Hadi dari SMK Al-Hadi Rengel Tuban atau Pondok Pesantren Mambaul Huda yang ada di Rengel Tuban. Ini full color ya, jadi ukurannya A4, bisa dilihat. Ini kreasi layout desainnya oleh siswa mereka dari siswa-siswi SMK yang menata dan melayoutnya. Kita tinggal cetak. Jadi silakan bagi lembaga atau instansi yang ingin menerbitkan majalah bisa nyetak berapapun kita layani ya. Bisa menghubungi nomor WA 0857 31 31 3185. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.